Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kita ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang pelajar kehilangan nyawa usai dianiaya. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena cemburu akan kedekatan korban dengan kekasihnya. Berawal dari rasa cemburu pelaku terhadap korban yang diduga memiliki kedekatan dengan kekasihnya, RH, bersama dengan kakaknya yang merupakan guru karate, dan ketiga pelaku lainnya menganiaya AS yang masih berusia 16 tahun di sebuah stadion di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban sempat mengalami kritis karena mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Meski sempat melarikan diri, namun polisi berhasil menangkap seluruh pelaku. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan latar belakang terkait dengan kasus yang menewaskan pelajar ini, kita sudah terhubung dengan AKP Reza Pranata yang merupakan Kasat Reskrim Polres Polman. Selamat malam Pak Reza. Pak Reza, apa yang membuat pelaku nekat melakukan penganiayaan hingga korban mengalami kritis sampai akhirnya meninggal dunia, Pak? Ya, selamat malam Pak Dejar. Jadi seperti yang tadi sudah diberitakan bahwa terkait dengan motif terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, itu adalah permasalahan terkait rekanita. Jadi terduga pelaku atas nama saudara R ini cemburu mengira bahwa korban ini mengganggu rekanitanya. Jadi kronologis awal sebelum terjadi adanya penganiayaan ini, bahwa pelaku sempat bertemu dengan korban di Jalan Pemuda dengan niat untuk membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi, masalah perempuan ini. Nah, namun tidak terjadi pertemuan ataupun pembicaraan yang pas sehingga para pihak ini kembali ke rumah masing-masing. Nah, pada saat di perjalanan pulang, jadi saudara R ini atau pelaku ini menghubungi korban untuk mengajak duel atau berkelahi satu lawan satu di tempatnya di stadion. Nah, disetujui, namun ternyata di lokasi tersebut saudara L atau pelaku ini sudah membawa teman-temannya, antara lain saudara A, kemudian saudara P, kemudian ada saudara Y, dan saudara AD, dan saudara A. Nah, kemudian secara spontanitas terjadilah perkelahian di TKP tersebut. Sehingga korban ini tidak sempat membela diri, kemudian sudah ada dari saudara AW ini memukul bagian kepala dengan menggunakan double stick, dan ada juga yang memukul menggunakan kayu sehingga korban tidak berdaya. Pak, apakah kemudian pada saat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun hanya sempat dirawat selama 5 hari, sehingga informasi terakhir sore tadi korban tidak bisa diselamatkan. Saat kejadian apakah korban datang seorang diri atau ada pihak lainnya juga yang terlibat? Ya, jadi korban datang bersama kakaknya, saudara W. Saudara W ini juga mengalami luka terbuka di bagian belakang kepala. Namun sudah mendapatkan perawatan, saat ini kondisi baik-baik saja. Baik, dalam perjalanannya kan ini kita tahu bahwa korban sempat mengalami kritis sebelum akhirnya meninggal dunia, Pak. Terakhir, Pak, informasinya lukanya pada bagian mana saja, Pak, sehingga kemudian korban meninggal dunia? Jadi berdasarkan pemeriksaan dari dokter, mengalami luka traumatik di bagian otak, bagian belakang kepala. Baik, untuk sementara ini Pak, ancaman hukuman bagi pelaku? Jadi untuk pasal yang kita tetapkan terkait para pelaku ini, pasal 170 ayat 1, 2 dan 3 KUH Pidana, subsidiar pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun. Baik, Pak Reza, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan, Pak. Terima kasih.